Hai, ayo belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di channel YouTube Kosrela Sholala. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat serta lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Tetap semangat ya. Video pembelajaran kali ini yaitu bab operasi hitung pecahan. Pokok bahasannya cara mudah menghitung pembagian pecahan. Pustaka Senang Belajar Matematika Kurikulum 13 halaman 24-30 kelas 5 dan dari berbagai sumber lainnya. Namun sebelum dilanjutkan, jangan lupa ya, tekan like, tekan subscribe bagi yang belum, tekan lonceng untuk dapat notifikasi video-video terbaru. Selamat menyimak. Kita masuk pada pembahasan konsep pembagian pecahan halaman 24-25. Pengertian. Pembagian adalah kebalikan dari operasi hitung perkalian. Kebalikan suatu bilangan pecahan. Bentuk pembagian bilangan pecahan dapat diubah menjadi bentuk perkalian atau perkalian dengan kebalikan bilangan pecahan tersebut. Perhatikan bilangan pecahan berikut. Pecahan 2/5 dan 5/2. Pecahan 2/5 dan 5/2 apabila dikalikan sama dengan 1, yaitu 2/5 dikali 5/2 sama dengan 1. Kebalikan suatu pecahan apabila dikalikan sama dengan 1. Kebalikan pecahan 2/5 adalah 5/2 dan kebalikan pecahan 5/2 adalah 2/5. Ayo amati. Gambar penjual kelontong sedang membungkus gula dalam bungkus plastik. Keterangan gambar: seorang penjual kelontong menjual gula dalam bungkusan plastik. Setiap bungkus plastik berisi 1/2 kg gula. Seorang penjual tersebut hendak membungkus 25 kg gula. Berapa plastik yang ia butuhkan? Penyelesaiannya, kita tulis yang diketahui. Gula yang akan dibungkus sebanyak 25 kg, sedangkan bungkus plastik berisi 1/2 kg. Dan kebalikan dari 1/2 adalah 2/1. Maka kalimat matematika dari cerita tersebut adalah 25 dibagi 1/2. Untuk mengoperasikan pembagian pecahan ini, maka kita rubah ke dalam bentuk perkalian. Ketika kita akan merubah dari pembagian menjadi perkalian, maka pecahan pembagi 1/2 kita ubah menjadi 2/1 sebagai pecahan kebalikannya. Maka kita tulis 25 dikali 2/1. Lalu kita masuk pada operasi perkalian, yaitu bilangan asli kita kalikan dengan pembilang per penyebut. 25 dikali 2/1. 25 dikali 2 hasilnya 50. Jadi plastik yang dibutuhkan 50 buah.
konsep pembagian pecahan halaman 26. Kebalikan bilangan asli. Anggota bilangan asli adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan asli dapat diubah menjadi pecahan dengan bentuk yang paling sederhana adalah pembilang bilangan itu sendiri dengan penyebut 1. Contoh, bilangan 2 apabila diubah menjadi bentuk pecahan adalah 2/1. Sedangkan kebalikan dari 2 atau 2/1 adalah 1/2. Contoh soal tantangan. Carilah nilai N pada persamaan matematika berikut ini. 1/4 dikali 1/2 dibagi 2 sama dengan 1 per dalam kurung N dikurangi 10. Sekarang kita masuk pada penyelesaiannya. Tulisan yang berwarna kuning itu menunjukkan tentang operasi perkalian pecahan. Sedangkan tulisan yang berwarna biru yaitu 2/1 itu merupakan perubahan dari bilangan asli 2 ke dalam bentuk pecahannya. Lalu kita operasikan perkalian pecahannya, yaitu pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 1 dikali 1 per 4 dikali 2. 1 dikali 1 hasilnya 1, 4 dikali 2 hasilnya 8. Kita tulis 1/8 dibagi 2/1. Langkah selanjutnya, pembagian kita rubah ke dalam bentuk perkalian. 1/8 dibagi 2/1 kita rubah ke dalam operasi perkalian. Ketika pembagian kita rubah ke dalam bentuk perkalian, maka pecahan pembagi yaitu 2/1 kita rubah ke dalam bentuk kebalikannya, yaitu 1/2. Kita tulis seperti ini. 1/8 dikali 1/2 sama dengan 1 per dalam kurung N dikurangi 10. Ingat, operasi perkalian pecahan adalah pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 1 dikali 1 hasilnya 1, 8 dikali 2 hasilnya 16. Satu per 16 sama dengan 1 per N dikurangi 10. Langkah selanjutnya kita gunakan perkalian silang, yaitu pembilang 1 pada pecahan pertama kita kalikan dengan penyebut N dikurangi 10. Kemudian pembilang pada pecahan kedua yaitu 1 kita kalikan dengan penyebut 16. 1 dikali dalam kurung N dikurangi 10 sama dengan 1 dikali 16. Untuk bagian yang kiri kita gunakan distributif, yaitu 1 dikali N dan dikurangi 1 dikali 10. Dan yang sebelah kanan 1 dikali 16 hasilnya 16. Sehingga tertulis seperti ini. Dalam kurung 1 dikali N dikurangi dalam kurung 1 dikali 10. 1 dikali N hasilnya N, sedangkan 1 dikali 10 hasilnya 10. Jadi N
dikurangi 10 sama dengan 16. Langkah selanjutnya tinggal kita pindahkan bilangan 10 ke sebelah kanan, dikarenakan asalnya pengurangan, ketika kita pindah ke sebelah kanan berubah menjadi penjumlahan. Maka kita tulis seperti ini. N sama dengan 16 ditambah 10. 16 ditambah 10 hasilnya 26. Jadi N sama dengan 26. Jadi nilai N pada persamaan matematika adalah 26. Konsep pembagian pecahan halaman 27. Kebalikan dari pecahan campuran. Pecahan campuran diubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa, kemudian dicari kebalikannya. Contoh soal 3/1/2 akan kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Langkah pertama, kita tulis dulu penyebut 2 di sini. Selanjutnya, penyebut 2 dikali bilangan asli 3. 2 dikali 3 hasilnya 6. Kemudian 6 kita tambah dengan pembilang 1. 6 ditambah 1 hasilnya 7. Lalu kita tulis hasilnya di sini. Jadi pecahan biasa dari pecahan campuran 3/1/2 adalah 7/2. Kebalikan dari 7/2 adalah 2/7. Jadi kebalikan dari 3/1/2 adalah 2/7. Pembagian pecahan. Pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa. Pembagian pecahan dengan bilangan asli dapat diselesaikan melalui operasi perkalian pecahan. Contoh soal 6 dibagi 1/4 sama dengan titik-titik. Kita masuk pada langkah pertama, yaitu kita akan merubah pembagian ini menjadi bentuk perkalian. Maka ketika kita merubah dari pembagian menjadi bentuk perkalian, kita rubah pecahan pembagi 1/4 menjadi pecahan sebaliknya, yaitu 4/1. Maka kita tulis seperti ini. 6 dikali 4/1. Lalu tinggal kita operasikan perkalian pecahan, yaitu bilangan asli dikali pembilang per penyebut. Kita tulis seperti ini. 6 dikali 4/1. 6 dikali 4 hasilnya 24. Jadi hasil dari 6 dibagi 1/4 adalah 24. Konsep pembagian pecahan halaman 28. Pembagian pecahan biasa dengan bilangan asli. Pembagian pecahan dengan bilangan asli dapat diselesaikan melalui operasi perkalian pecahan. Contoh soal 3/4 dibagi 6 sama dengan titik-titik. Kita masuk pada penyelesaiannya. Kita rubah dulu bilangan 6 ke dalam bentuk pecahannya, yaitu 6/1. Penyelesaian dari 3/4 dibagi 6/1 kita rubah ke dalam bentuk perkalian. Ketika kita akan merubah dari pembagian menjadi
perkalian, kita rubah juga pecahan pembagi yaitu 6/1 dengan pecahan kebalikannya yaitu 1/6. Kita tulis seperti ini, 3/4 dikali 1/6. Lalu tinggal kita operasikan perkalian pecahan, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Kita tulis seperti ini, 3 dikali 1/4 dikali 6. 3 dikali 1 hasilnya 3, 4 dikali 6 hasilnya 24. Jawaban 3/24 ini sudah benar. Tinggal ketika si pembuat soal meminta jawaban pecahan sederhananya, maka caranya seperti ini. 3 dibagi 3, 24 dibagi 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1, 24 dibagi 3 hasilnya 8. Jadi ketika pecahan diminta pecahan sederhananya, tinggal kita mencari bilangan prima yang dapat membagi kedua pembilang dan penyebutnya. Maka 3/4 dibagi 6 hasilnya adalah 1/8. Pembagian bilangan asli dengan pecahan campuran. Langkah penyelesaian: 1. Pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. 2. Bentuk pembagian diubah menjadi bentuk perkalian. Kalikan bilangan pertama dengan kebalikan bilangan kedua. Contoh soal, 6 dibagi 1/4 sama dengan titik-titik. Langkah penyelesaiannya, kita rubah dulu pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa. 4 dikali 1, 4 ditambah 1, 5/4. Kita tulis seperti ini, 6 dibagi 5/4. Ingat, 5/4 adalah merupakan pecahan biasa dari 1/4. Langkah selanjutnya, tinggal kita rubah pembagian ke dalam bentuk perkalian. Ketika kita merubah dari perkalian kepada pembagian, kita rubah juga pecahan pembagi ke dalam kebalikannya, yaitu 4/5. Kita tulis seperti ini, 6 dikali 4/5. Langkah selanjutnya tinggal masuk pada operasi perkalian, yaitu bilangan asli kita kalikan dengan pembilang dibagi penyebut. Kita tulis 6 dikali 4/5. 6 dikali 4 hasilnya 24/5. 24/5 ini sudah benar, tetapi kita lihat hasilnya pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran atau pecahan senilainya. Caranya bahwa 24/5 sama artinya dengan 24 dibagi 5. 24 dibagi 5 hasilnya 4, karena 5 dikali 4 hasilnya 20, yaitu mendekati 24, dan sisanya 4. Maka 4 hasil pembagian kita jadikan bilangan asli, sedangkan sisanya yaitu 4 kita jadikan pembilang dan penyebutnya tetap yaitu 5. Jadi hasilnya adalah 4/5. Konsep pembagian pecahan halaman 29. Pembagian pecahan campuran dengan bilangan asli. Langkah penyelesaian: 1. Pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. 2. Bentuk pembagian diubah menjadi bentuk perkalian. Kalikan bilangan pertama dengan kebalikan bilangan kedua. Contoh soal, 1/4 dibagi 8 sama dengan titik-titik. Langkah pertama, kita harus merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa.
penyebut 4 dikali bilangan asli 1, 4 dikali 1, hasilnya 4, ditambah pembilang 1, 5/4. Sedangkan bilangan asli 8 kita rubah ke dalam bentuk pecahannya, yaitu 8/1. Maka kita tulis seperti ini, 5/4 dibagi 8/1. Kita tulis dulu seperti ini, 5/4 dibagi 8/1. Kemudian kita masuk pada operasi di mana pembagian kita rubah ke dalam bentuk perkalian. Ketika kita akan merubah dari pembagian kepada perkalian, maka pecahan pembagi 8/1 kita rubah ke dalam bentuk kebalikannya, yaitu 1/8. Kita tulis seperti ini, 5/4 dikali 1/8. Tinggal kita operasikan perkalian pecahan, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 5 dikali 1, 4 dikali 8. 5 dikali 1 hasilnya 5, 4 dikali 8 hasilnya 32. Kita tulis 5/32. Jadi 1/4 dibagi 8 adalah 5/32. Pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Langkah penyelesaian. 1. Pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. 2. Bentuk pembagian diubah menjadi bentuk perkalian. Ubahlah bilangan pembagi dengan kebalikan bilangan kedua. Contoh soal 2/1/4 dibagi 3/5. Langkah pertama, kita harus merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 4 dikali 2 hasilnya 8, 8 ditambah 1 hasilnya 9/4. Kita tulis seperti ini, 9/4 dibagi 3/5. Penyelesaiannya kita tulis juga 9/4 dibagi 3/5. Lalu kita rubah pembagian menjadi perkalian. Ketika kita merubah pembagian menjadi perkalian, maka pecahan pembagi 3/5 kita rubah ke dalam bentuk pecahan kebalikannya, yaitu 5/3. Kita tulis seperti ini, 9/4 dikali 5/3. Langkah selanjutnya tinggal kita operasikan perkalian pecahan, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 9 dikali 5, 4 dikali 3. 9 dikali 5 hasilnya 45, 4 dikali 3 hasilnya 12. Kita tulis 45/12. 45/12 sudah benar, tetapi kita dapat merubah ke dalam bentuk pecahan campuran dikarenakan pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Caranya, ingat, 45/12 sama artinya dengan 45 dibagi 12. 45 dibagi 12 hasilnya 3, karena 12 dikali 3 hasilnya 36, mendekati 45, dan sisanya 9. Maka 3 hasil pembagian kita jadikan bilangan asli, dan 9 sebagai sisanya kita jadikan pembilang, sedangkan penyebutnya tetap yaitu 12. Jadi kita tulis 39/12. Kemudian bilangan pecahannya yaitu 9/12 masih bisa kita sederhanakan dengan cara dibagi dengan bilangan prima yang sama. 9 dibagi 3 hasilnya 3, 12 dibagi 3 hasilnya 4, sehingga bisa ditulis 3/4. Jadi hasil akhir dari 2/1/4 dibagi 3/5 adalah 3/4.
Konsep pembagian pecahan halaman 30. Pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Langkah penyelesaian. 1. Masing-masing pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. 2. Bentuk pembagian diubah menjadi bentuk perkalian. Gantilah bilangan pembagi dengan kebalikan bilangan kedua. Contoh soal, 2/3/4 dibagi 1/1/5. Langkah penyelesaiannya, kita rubah masing-masing pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 4 dikali 2 hasilnya 8, ditambah 3 hasilnya 11/4. Kemudian pecahan yang kedua, 5 dikali 1 5, ditambah 1 6/5. Kita tulis 11/4 dibagi 6/5. 11/4 dibagi 6/5 kita rubah ke dalam bentuk perkalian. Ketika kita merubah dari pembagian menjadi perkalian, maka pecahan pembagi 6/5 diganti dengan pecahan kebalikannya, yaitu 5/6. Kita tulis seperti ini, 11/4 dikali 5/6. Tinggal kita operasikan perkalian pecahan, yaitu pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 11 dikali 5/4 dikali 6. 11 dikali 5 hasilnya 55, 4 dikali 6 hasilnya 24. Kita tulis 55/24. Jawaban 55/24 sudah benar, tetapi kita lihat pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Caranya, ingat, 55/24 sama artinya dengan 55 dibagi 24. 55 dibagi 24 hasilnya 2, karena 24 dikali 2 hasilnya 48, dan sisanya 7. 2. Hasil pembagian kita jadikan bilangan asli, 7 sebagai sisa dijadikan pembilang dan penyebutnya tetap, yaitu 24. Jadi 2/3/4 dibagi 1/1/5 adalah 27/24. Perkalian dan pembagian pecahan. Langkah penyelesaian. 1. Semua bentuk pecahan diubah menjadi pecahan biasa. 2. Bentuk pembagian diubah menjadi bentuk perkalian. Contoh soal, 3/4 dikali 1/1/2 dibagi 2/5. 3/4 ini pecahan biasa, sedangkan 1/1/2 pecahan campuran, dan 2/5 pecahan biasa. Maka yang akan kita rubah adalah pecahan campuran 1/1/2. 2 dikali 1, 2 ditambah 1, 3/2. Maka kita tulis 3/4 dikali 3/2 dibagi 2/5. Ingat, dalam operasi hitung campuran bilangan bulat, bahwa perkalian dengan pembagian sama kuatnya. Maka yang akan kita lakukan dimulai dari sebelah kiri, yaitu 3/4 dikali 3/2 dulu, dengan cara pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 3 dikali 3 hasilnya 9, 4 dikali 2 hasilnya 8. Maka kita tulis 9/8 dibagi 2/5. Langkah selanjutnya, pembagian ini kita rubah ke dalam bentuk perkalian. Ketika kita merubah dari pembagian menjadi bentuk perkalian, maka pecahan pembagi 2/5 kita ganti dengan pecahan kebalikannya, yaitu 5/2. Maka kita tulis
9/8 dikali 5/2. Lalu kita operasikan perkalian pecahan. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 9 dikali 5, 8 dikali 2. 9 dikali 5, 45. 8 dikali 2, 16. Jadi hasilnya adalah 45/16. 45/16 sudah benar, tetapi kita perhatikan pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka harus kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran atau pecahan senilainya dengan cara ingat 45/16 sama artinya dengan 45 dibagi 16. 45 dibagi 16 hasilnya 2, karena 16 dikali 2 hasilnya 32 dan sisanya 13. 2 sebagai hasil pembagian kita jadikan bilangan asli, 13 sebagai sisa kita jadikan pembilang, dan penyebutnya tetap yaitu 16. Jadi 3/4 dikali 1/2 dibagi 2/5 adalah 2/13/16. Demikian beberapa penjelasan tentang konsep-konsep pembagian bilangan pecahan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dimengerti dan untuk selanjutnya dapat dipahami. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada saran atau pertanyaan, silahkan menulis di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.